Akibat dari kesalahan tersebut, OJK menyatakan bahwa perusahaan telah melanggar ketentuan di bidang pasar modal. Dan terbukti kan ketika di restatement, ternyata malah rugi. Yang tadinya laba besar, ternyata malah rugi karena beberapa aspek terkait pengakuan pendapatannya memang secara konsep sebenarnya belum bisa diakui ya, karena pendapatan kontraknya belum secara jelas diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di sharing session kelompok kami. Pada sharing session kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang cukup kontroversial di dunia akuntansi. Topik yang akan kami bahas adalah analisis polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Kasus ini menarik karena bukan hanya membahas soal laba dan rugi, tetapi juga menyangkut penerapan standar akuntansi dan etika profesi akuntan. Perkenalkan, saya Rohima, selaku host yang akan memandu sharing session kali ini. Dalam sharing session ini, saya ditemani oleh 3 teman saya sebagai narasumber yang akan membuat sharing session ini semakin menarik untuk dibahas. Yang pertama ada Mbak Ajeng, selanjutnya ada Mas Andi, dan terakhir ada Mbak Tias. Halo semuanya. Halo Mbak. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, tanpa lama langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Dimulai dari Mbak Tias. Mbak Tias dipersilakan. Oke, nih ya teman-teman, saya sendiri mau sharing sedikit soal kasus laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Mungkin sekilas teman-teman ingat ya, waktu itu Garuda sempat mengumumkan laba setelah sebelumnya rugi bertahun-tahun. Nah, tapi katanya ini labanya ini kontroversial. Kenapa? Yaitu karena laba yang dilaporkan sekitar 800.000 dolar Amerika. Tapi ternyata angka itu sangat bergantung pada pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi. Kerjasamanya itu soal apa? Yaitu soal substansi perjanjiannya yang dimana penyediaan layanan WiFi dan hiburan di dalam pesawat. Nilainya itu besar, sekitar 239 juta dolar Amerika. Terus menurut kalian kenapa jadi masalah gitu? Pendapat saya, menurut saya karena kayaknya di apa terkait pengakuannya ya Mbak. Jadi memang dicurigai pengakuannya itu kan belum pasti tuh karena mereka menganut konsep akrual ya. Jadi Iya betul. tapi sebenarnya ya apa namanya kalau kita belajar akuntansi kan memang dikenal dua konsep kas basis akrual basis. Nah, Hmm. kalau menurut pandangan saya secara awam sebenarnya boleh sih pengakuan akrual selama memang kontraknya pasti dan di kontrak itu mengatur mungkin term of payment pembayaran, jangka waktu, periodenya. Jadi sebenarnya sah-sah aja sih kalau menurut saya sih. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, benar banget. Nah, untuk secara teori sendiri, akrual ini memang memungkinkan, tapi di sini muncul pertanyaan apakah manfaat ekonominya sudah pasti diterima, dan apakah jasa atau kewajiban Garuda itu sendiri benar-benar sudah selesai pada saat itu. Nah, kalau misalkan untuk pendapatannya itu nggak diakui, dampaknya apa? Nah, kalau misalkan menurut aku sendiri sih, kalau pendapatannya itu, kalau dikeluarkan, Garuda sebenarnya itu masih rugi. Jadi labanya itu lebih bersifat akuntansi, bukan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurut kalian nih, ada unsur jaga citra nggak sih untuk PT Garuda ini? Menurut saya, iya, karena kan kewajiban pelaporan ke pemerintah dan publik juga berpotensi mendorong upaya menjaga citra. Jadi karena laporan keuangan menjadi tolak ukur kinerja manajemen seperti itu. Benar banget. Pengakuan pendapatan ini membantu menjaga performa perusahaan di mata publik yang tadi kata Mbak Ajeng bilang. Tapi di sisi lain, ini memicu perdebatan soal etika dan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa laporan keuangan itu nggak cukup hanya penuh standar, tapi juga harus mencerminkan substansi ekonomi dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Baik, terkait kasus ini, Komisaris dari Garuda Indonesia menyatakan keberatan sebenarnya terhadap pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan. Keberatan ini muncul karena menurut mereka, pendapatan yang dicatat tersebut belum memenuhi ketentuan PSAK 23, khususnya terkait pengakuan pendapatan royalti. Secara sederhana, masalah utamanya adalah karena sampai akhir tahun buku, perusahaan belum benar-benar menerima pembayaran atas transaksi tersebut. Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai kapan dan bagaimana pembayaran akan dilakukan, serta tidak ada jaminan pembayaran dari pihak terkait. Dengan kondisi tersebut, komisaris menilai bahwa manfaat ekonomi dari transaksi ini belum dapat dipastikan akan diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, pendapatan tersebut seharusnya belum diakui dalam laporan keuangan karena belum memenuhi prinsip kehati-hatian dalam PSAK 23. Lalu saya akan menjelaskan temuan dari OJK dan Kementerian Keuangan terkait kesalahan dalam pengklasifikasian transaksi di laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan, regulator menilai bahwa transaksi yang sebelumnya dicatat sebagai pendapatan royalti sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai transaksi sewa. Kesalahan klasifikasi ini berarti perusahaan menggunakan standar akuntansi yang tidak tepat dalam pencatatan pendapatannya. Akibat dari kesalahan tersebut, OJK menyatakan bahwa perusahaan telah melanggar ketentuan di bidang pasar modal. Sebagai tindak lanjut, perusahaan diwajibkan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan, serta direksi dikenakan sanksi administratif. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada auditor berupa pembukuan izin selama 1 tahun, seperti itu. Oke, baik. Aku mau nanya nih ke Mas Andi ya. Kalau dikaitkan dengan teori, masuk prod gak sih, Mas?
Dari fakta yang ya dari berita-berita yang kita baca kita dengar, kalau menurut pemahaman saya ini sudah memenuhi unsur fraud sih Mbak. Jadi memang secara teori kan memang kita mengenal konsep triangle ya, di mana di situ secara poin-poinnya ada pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Nah, secara lebih detail akan saya jabarkan kenapa saya berstatement kalau kasus ini masuk terindikasi fraud. Jadi dari sudut yang pertama, mungkin dalam kasus ini terjadi pressure yang sangat tinggi, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan kinerja laba. Tentu ketika berbicara kinerja, ini sangat berkaitan dengan bonus manajemen, nilai saham di pasar. Jadi secara kinerjanya baik, lalu bonus manajemen juga mungkin yang mengalir ke para stakeholder, shareholder juga lebih lebih banyak dalam tanda kutip. Lalu secara nilai saham juga di bursa jadi terlihat menarik sehingga bisa mengundang investor yang apa ya, secara angka ini sangat menarik banget gitu soalnya. Nah, lalu sudut kedua dalam konsep triangle di situ ada opportunity, kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan dengan ruang interpretasi yang fleksibel dalam PSAK berbasis prinsip, jadi memang bisa terjadi fraud karena memang akuntansi sendiri mengatur ya, karena kita sebagai pelakunya kita diberikan keleluasan untuk menerapkan konsep. Namun tentunya sebenarnya ketika etika dijunjung tinggi, kita punya sandaran etika, kita bisa memisahkan mana sih yang benar dan salah gitu, mana sih yang seharusnya kita lakukan sebagai pembuat laporan keuangan, mana yang tidak, sehingga secara etika kita juga ada apa ya, guidance, batas-batas, kita nggak boleh melampaui ketika memang itu tidak sesuai prinsip dan etika profesi kita. Lalu di sudut yang ketiga dalam konsep triangle fraud itu ada rasionalisasi, yaitu uh, dalam kasus ini mungkin menganggap pengakuan pendapatan prematur adalah hal wajar demi keberlanjutan bisnis atau going concern dalam konsep akuntansi. Namun ketika pendapatan yang diakui tersebut lebih besar ketidakjelasannya, maka akan terjadi apa ya, asimetrik informasi. Jadi informasi yang sampai ke publik tidak benar. Jadi kita sebagai pembaca laporan keuangan jadi kita bias. Jadi kalau kita lihat dari laba ruginya ini kan termasuk labanya bias sebenarnya, jadi laba semu gitu, sebenarnya nggak segitu kan gitu. Terbukti dengan tadi penjelasan apa Mbak Ajeng sebelumnya bahwa PT Garuda Tbk ini diharuskan restatement tuh, jadi mereka harus mengakui ulang atau membetulkan laporan keuangannya, dan terbukti kan ketika di restatement ternyata malah rugi, yang tadinya laba besar ternyata malah rugi karena beberapa aspek terkait pengakuan pendapatannya memang secara konsep sebenarnya belum bisa diakui ya, karena kontraknya belum secara jelas diatur gitu Mbak. Seperti itu sih. Lalu saya kaitkan lagi dengan karena kan ini menyangkut ada eksternal juga ya, jadi terkait pelanggaran etika dari profesi akuntannya. Jadi menurut saya fraud di sini sudah terjadi karena akuntan gagal menjaga integritasnya, yaitu mereka tidak independen, mereka tidak melaporkan laporan keuangan yang sejujurnya. Lalu mereka juga tidak objektif, yaitu terbukti dengan adanya bias kepentingan manajemen yang mengalahkan fakta ekonomi nih. Lalu mereka juga auditor juga sudah lalai dalam menjaga kompetensi dan kehati-hatiannya. Jadi pesan moralnya sebenarnya akuntansi itu bukan sekedar angka, tapi alat membangun peradaban lewat kepercayaan. Jadi ketika angka-angka yang tersaji itu adalah sudah secara benar dan sesuai, maka keberlanjutan usaha juga dapat kita ukur dan nilai dengan baik gitu. Nah, kalau angkanya ternyata bias kan, jadi ini jadi apa ya? Informasinya tidak tersampaikan ke publik gitu. Jadi publik jadi merasa tersesatkan dengan laporan keuangan yang ada gitu. Jadi memang sangat merugikan sih kalau menurut saya sih. Indikasi fraudnya sangat tinggi. Gitu sih Mbak Roima. Oke. Nah, itu tadi sharing session singkat kita mengenai polemik laporan keuangan tahun 2018 pada PT Garuda Indonesia Tbk. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau penyusunan laporan keuangan itu bukan cuma soal angka, tapi juga Betul. soal kepatuhan terhadap standar akuntansi dan etika profesi. Kasus ini juga jadi pengingat bahwa transparansi dan kehati-hatian sangat penting, terutama bagi perusahaan terbuka yang laporan keuangannya digunakan oleh banyak pihak. Kami berharap sharing session ini bisa menambah pemahaman dan wawasan kita bersama terkait pentingnya integritas dalam pelaporan keuangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut sharing session, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir.